Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya dalam perkuliahan selama 1 semester ini. Pada pertemuan awal ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme di dalam perkuliahan selama 1 semester. Baik, saya akan menyampaikan mekanisme kuliah dalam mata kuliah manajemen proyek. Nah, untuk manajemen proyek ini tujuannya adalah memberikan pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip teknik manajemen dalam proyek konstruksi. Jadi sebenarnya kan fokusnya ini kan teknik manajemennya, tetapi diterapkan di dalam proyek konstruksi. Kemudian tentang penilaiannya, mengenai penilaian nanti rencananya, ini rencana ya, ada 4 komponen penilaian, yaitu ada PR dan diskusi, kemudian ada tugas kelompok, kemudian UTS dan UAS. Nah, pada prinsipnya nilai akhir nanti dihitung dari rata-rata untuk seluruh komponen nilai ini. Ya, jadi rata-rata. Namun nanti tergantung dari perkembangan atau kondisi perkuliahan ya. Jadi bisa jadi komponen nilai ini nanti akan berubah. Bisa jadi berkurang ya. Kalau misalkan tugas kelompok ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, ya berarti dikurangi 1 komponen ya. Berarti nilai akhir berarti tetap rata-rata dari semua komponen ini. Nah, kira-kira seperti itu ya, kira-kira. Ini tentang penilaian. Kemudian tentang pokok bahasan. Nah, untuk manajemen proyek ini nanti ada pokok bahasan tentang pengertian proyek dan manajemen. Kemudian proses perkembangan proyek. Ini merupakan basic ya, sangat penting sekali di dalam materi selanjutnya. Kemudian ada struktur organisasi, kemudian dokumen proyek, dan kontrak konstruksi. Nah, 1-5 ini saya namakan ya, ini bagian dari teori manajemen proyek. Jadi ada bagian teorinya, teori manajemen proyek. Kemudian 6-8 ini adalah bagian ya agak ngitung-ngitung lah ya, ada analisisnya. Ya, ada ngitung-ngitungnya. Yaitu bagian pertama nanti adalah estimasi biaya proyek. Kemudian bagian yang kedua ini 7-8 ini penjadwalan dan pengontrolan atau pengendalian proyek. Ini logika atau hitung-hitungannya ada. Nah, kemudian kalau waktunya mencukupi ya, ini ada tambahan materi tentang manajemen konstruksi. Tapi kalau tidak mencukupi ini hanya option saja, pilihan. Ya, jadi nomor 9 ini pilihan. Bisa saya berikan, bisa juga tidak. Karena ini meskipun 3 ini merupakan jiwanya manajemen proyek ya. Nah, ini sangat panjang sekali kalau dibahas satu persatu. Dan ini cukup menyita waktu ini, nomor 678 ini. Ya, seperti itu. Kemudian referensi yang digunakan, yang pertama saya menggunakan buku manajemen proyek karangan dari Pak Abrar Hussein. Nah, ini bukunya putih. Ini Pak Abrar Hussein ini dosen UI ya. Ini bagus sekali bukunya. Banyak di toko-toko buku ya, termasuk baru ini. Yang kedua adalah manajemen proyek konstruksi, jilid 1 dan 2. Ini Paulus Nugra, ini buku lama ini sebenarnya. Saya nggak tahu ini masih ada atau tidak, tapi jangan khawatir ya. Sudah saya sediakan buku nanti di di classroom ya. Kemudian yang ketiga, manajemen proyek dari konseptual sampai operasional. Jilid 1 dan 2. Karangan Imam Soeharto. Ini saya dapat e-booknya, sayangnya hanya jilid 1 saja. Ya, yang jilid 2 ini belum ada, tapi nggak apa-apa ya.
untuk referensi nggak apa-apa, sudah ada di Classroom. Kemudian ada juga dari manajemen proyek konstruksi, karangan Wolfram, ini hanya tambahan saja ya. Kemudian untuk hitung-hitungan biaya, estimasi biaya, ini sebenarnya ada SNI ya, tapi sekarang bukan tidak berlaku, tapi ini semua sudah terangkum di dalam nomor 6, analisis harga satuan pekerjaan atau disingkat AHSP yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR sekarang. Ya, saya tunjukkan dulu di Classroom ya. Nah, di Classroom ini ya, ini tentang bukunya tadi. Materi ya. Nah, ini dia. Ini ada buku manajemen proyek. Anda lihat di sini. Nah, saya sudah menguploadkan ya, silakan di-download bebas, ini free ya. Ada buku manajemen proyek dari Pak Iman Suharto tadi. Sayangnya ini hanya jilid 1. Kemudian belum. Tadi sudah saya upload ya. Ya, sebenarnya ada lagi nih. Ada lagi. Nah, ya jadi gini, singkatnya. Ini ada 2 lagi buku saya punya, nanti silahkan di-download ya. Ada lagi buku manajemen konstruksi, sebentar lagi saya uploadkan. Kemudian ada satu lagi yang buku yang sangat bagus dan bisa Anda pelajari ya, Anda pakai sebagai pegangan walaupun nanti saat bekerja, yaitu buku pedoman, kalau tidak salah buku pedoman pelaksanaan yang mengeluarkan, yang membuat adalah PP ya, PTPP, proyek pembangunan. Nah, itu sangat bagus sekali, kayaknya itu tidak ada di toko buku. Nah, nanti saya uploadkan, ini tadi sepertinya sudah saya upload tapi ternyata belum muncul ya. Ada 3 buku ya, silakan Anda download, bisa dipelajari ya, sebagai pegangan. Jadi ini free. Nah, ini tentang buku. Kemudian sudah referensi. Sekarang tentang perkuliahan ya. Nah, sebelum ke sini saya pesen ya. Nah, ini Anda perhatikan di dalam Classroom ini ya. Ini saya sudah nge-share ya. Ini ada belajar, silakan Anda baca. Kemudian yang saya sampaikan ini ada Menpro awal ini ya. Ini silakan dibaca. Kemudian ada juga ketentuan tentang cover untuk tugas maupun untuk UTS UAS. Ya, ini ya silakan diperhatikan. Ini penting sekali, maka saya letakkan di awal-awal. Silakan dilihat. Nanti akan saya sampaikan. Ini hanya peringatan dulu ya, supaya Anda tidak kelupaan atau tidak salah dalam mengirimkan tugas dan mengikuti perkuliahan. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana ketentuan perkuliahan di kelas saya? Nah, ini memang agak beda ya dari kuliah-kuliah sebelumnya, karena ini sudah diputuskan ya. Jadi kuliah sekarang dilaksanakan secara online dan offline, selang-seling ya. Ini nggak tahu ini ada ide dari mana ini ya, ini malah ribet ini ya. Oke, sekarang online dan offline ya, sesuai jadwal yang disepakati. Nah, mungkin ya kalau nanti ada perubahan ya kita lakukan perubahan ya di sini, apakah online atau offline. Tapi secara umum ya, maka kita ikuti aja jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kalau dulu
saya mengajar itu offline ya, ini berlaku, tapi sekarang saya coret aja sementara ya. Sudahlah, ini diabaikan aja untuk sementara ini. Karena juga waktu offline itu sudah ditentukan maksimum 60 menit. Nah, 60 menit bisa apa nanti? Ya. Kemudian saya biasa memulai dan menutup kuliah dengan doa, ya. Kemudian untuk kuliah online, saya harap nanti semuanya mematikan audio ya, jadi biar nggak keganggu, kecuali pada saat bertanya dan menjawab ya. Nah, ini penting ya, biar Anda nggak bingung. Nanti saya akan menggunakan perkuliahan online itu ya, ada dua ya, biasa ini sejak dulu kala ini saya menggunakan Classroom dan Zoom Meeting. Nah, bagaimana mekanismenya? Bentar. Oh ya, sebelum mekanismenya, jangan lupa ya, ini saya menemukan beberapa kali mahasiswa itu lupa bahwa kalau Anda masuk di Google Classroom, saya membuatnya menggunakan akun dari UB, maka Anda juga harus menggunakan email UB. Supaya apa? Supaya Anda nanti bisa download materi-materi dan tugas-tugas yang saya berikan. Kalau email Anda bukan email UB, nanti akan ada kendala dan saya tidak akan nge-share file-file saya, baik tugas maupun materi. Wajib email UB ini ya, wajib. Kalau Anda ada masalah, silakan langsung ke TIK, ya, direktorat sana, silakan disampaikan. Ini wajib email UB, karena beberapa kali saya menerima pesan, ya, notifikasi ada seseorang gitu pakai email Gmail yang meminta akses. Saya tidak akan menghiraukan, saya abaikan aja. Wong sudah ditentukan pakai email UB kok. Itu kenapa kok nggak bisa akses? Karena emailnya bukan dari email UB. Emailnya Gmail ya, biasa. Wajib ya email UB. Nah, sebelum saya masuk ke masalah presensi, saya akan menjelaskan dulu tentang perkuliahan. Jadi, berhubung waktu kuliahnya itu sangat singkat, 60 menit, baik itu online maupun offline, maka saya usahakan semaksimal mungkin ya, saya sudah menyediakan materi dalam bentuk video seperti ini. Ya. Jadi sudah saya sediakan sebelum pertemuan, nanti pada saat pertemuan baik online maupun offline, nanti kita isi dengan diskusi, wajib. Jadi tetap kuliah itu tetap diselenggarakan, tapi diskusi. Ya, jadi apa bentuk diskusinya? Bisa tanya jawab, bisa juga membahas soal. Ya, misalkan ada PR, kalian nggak ngerti gitu ya, bisa juga seperti itu. Jadi materi semua saya berikan, insya Allah ya, saya berikan dalam bentuk video. Silakan Anda ikuti, wajib ya. Kalau Anda tidak mengikuti video sebelumnya, video materi saya tidak mau tahu. Ya, Anda ngerti apa enggak, udah tinggal saja. Ya, gitu ya. Jadi, silakan mengikuti dulu videonya, kemudian nanti pada saat pertemuan, baik online maupun offline, nanti tinggal tanya jawab saja. Ya, gitu ya. Baik, kemudian tentang presensi, ya. Presensi nanti rencana saya akan membuka presensi melalui Siam, Anda bisa presensi ya. Dan juga Anda harus mengisi Google Spreadsheet yang akan saya sediakan nanti. Saya namakan form presensi. Kenapa? Jadi setelah Anda lihat video, maka Anda isikan itu di Google Spreadsheet nanti. Ya. Apabila Anda nggak mengisi sama sekali, maka saya bisa loh merubah kehadiran Anda ini di Siado. Misalkan Anda sudah absen ya, sudah mengisi kehadiran di Siam, tapi Anda nggak pernah mengisi ini spreadsheet. Ya, saya ganti dengan Alpha gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sistem ini, kehadiran mahasiswa itu 100% ya, nggak ada absen, nggak ada sakit, dan sebagainya. Jadi, nggak ada alasan untuk tidak masuk. Karena apa? Bisa mengikuti video kuliah saya setiap saat. Ya, jadi begitu ya. Nah, jangan lupa ini dua-duanya diisi. Nah, kalau Siam ini ada batas waktunya,
Kalau Google Spreadsheet ini silakan Anda mengisi setelah Anda selesai melihat video materi saya. Kemudian tentang PR, ujian gitu ya, itu bagi saya tidak ada susulan. Ya sudah, waktunya itu waktunya PR mengumpulkan ya harus dikumpulkan, tidak boleh telat. Ujian UTS sudah selesai ya dikumpulkan ya. Nah, kalau ada apa-apa silakan hubungi saya, tapi pada prinsipnya saya tidak akan menyediakan waktu susulan. Ya. Ya, ini tentang diskusi ya. Baik. Untuk diskusi ini ya, jadi pada saat nanti kuliah baik online maupun offline tadi kan sudah saya sampaikan diisi dengan diskusi ya. Nah, diskusi ini nanti saya akan membahas menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda, atau saya juga bisa memberi pertanyaan. Nah, pertanyaan Anda dari mahasiswa yang bagus, sebelum saya jawab bisa jadi bahan diskusi ya, untuk diusahakan mahasiswa menjawab gimana sih gitu ya. Nah, bisa saya jadikan bahan diskusi. Atau saya beri pertanyaan. Nah, jika tidak ada yang menjawab pada saat saya beri pertanyaan, maka saya akan menunjuk salah satu dari Anda ya untuk menjawab. Jadi ini saya mengharap bahwa Anda itu aktif ya. Kalau tidak ada yang menjawab, saya tunjuk. Tetap tidak menjawab, saya beri nilai min 5. Ini diskusinya ada nilainya loh ya. Tadi PR dan diskusi kan. Jika jawabannya salah nggak apa-apa ya. 0. 0 itu nggak apa-apa. Kan itu kan hanya, oh ya sifat diskusi ini adalah memperbaiki PR ya. Memperbaiki nilai PR. Jadi nanti ada lagi diskusi, pertemuan berikutnya ada lagi. Jadi jangan khawatir salah ya. Salah nggak apa-apa, nanti suatu saat Anda bisa menjawab ya nilainya bisa 100. Kalau benar 100. Kalau ada yang salah, tidak salah total ya. Ya tergantung ya tingkat kebenarannya. Ya. Kalau banyak salahnya ya sudahlah ya, daripada dapat nilai jelek tidak saya atau saya abaikan gitu ya, 0. Nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu tentang diskusi. Nah, sebelum ke nilai akhir, jangan lupa tentang PR ya. Anda lihat di classroom tadi. Nah, ini ya. Ini saya minta untuk halaman 1 cover wajib ya. Wajib seperti ini. Ini UTS atau UAS ditulis ya. Ini di copy saja atau ini kan Word ya. Template-nya ini Anda pakai. Mata kuliahnya manajemen proyek. Kapan dikumpulkan, nama, NIM kelas, jangan lupa karena saya sekarang mengampu 2 kelas. Ya, jangan lupa ini. Kemudian wajib ada tulisan atau statement seperti ini. Anda harus membaca dan menyadari ya, jangan tidak sadar. Apa ini? Dibaca, silakan dibaca. Saya paling anti mahasiswa itu mengumpulkan pekerjaan kopian atau jiplaan ya. Ya, itu paling anti. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, sudah banyak sekali korban dari tindakan seperti itu. Padahal sudah ada pernyataan ini dan tidak ada ampun ya. Begitu ketahuan Anda mengumpulkan pekerjaan kopian atau jiplakan, maka baik yang mengcopy maupun yang di-copy, baik yang menjiplak maupun yang dijiplak, ya, dua-duanya akan mendapatkan nilai E. Tidak usah merengek-rengek lagi. Titik, stop. Saya, apabila ada yang merengek-rengek, tidak saya hiraukan ya. Saya tidak suka bertele-tele. Udah sering sekali ini, sering sekali. Ya, ini ada statement seperti ini ya. Ini wajib. Kalau tidak ada statement ini, ya nggak saya nilai, gitu ya. Ini perjanjian ya, semacam perjanjian. Ya. Untuk halaman PR atau tugas sama ya. Nah, sama. Tugas ke berapa, tanggal dikumpulkan, nama, NIM kelas, ada statementnya sama ya. Sama, cuma ini tugas. Gitu ya. Nah,
itu kaitannya dengan nilai akhir yang akan saya berikan. Ini ya. Nah, secara cepat aja ya, nanti kalau ada yang nggak ngerti Anda tanyakan di dalam pertemuan. Nah, perlu saya sampaikan ya, kalau belum pernah ketemu dengan saya, Anda akan terheran-heran, "Oh, Pak Saiful gampang nilainya." Kata siapa? "Oh, Pak Saiful sulit nilainya." Kata siapa? Semua dosen itu sama ya. Jadi Anda jangan salah ya. Anda itu nilai akhir sudah mempunyai default ya, nilai standar atau nilai default itu ya nilai asli ya. Nah, apa default nilai akhir Anda? Nilai akhir Anda itu defaultnya E. Jangan berharap A. Jangan berharap. Apa buktinya? Nah, siapa pada saat sekarang yang sudah mengerjakan UTS, UAS, tugas? Sudah ada ya? Belum kan? Nah, kalau belum ada kan apa berarti? 0. Kalau 0 itu berarti apa? E. Nah, ini defaultnya E. Jadi jangan berasumsi ya bahwa dosen A, dosen B murah nilainya nanti pasti dapat nilai A. Kata siapa? Oh, nilai Anda itu defaultnya E kok ya. Nah, nilai E ini bisa berubah menjadi A, B plus, B, dan seterusnya. Siapa yang bisa merubah? Bukan dosen, tetapi Anda sendiri. Nah, gitu ya. Ingat, Anda yang merubah ini, bukan dosen. Ya. Anda yang merubah E menjadi bisa A, bisa B plus, bisa B, dan seterusnya. Nah, sekarang saya menjelaskan dulu, kenapa kok banyak sekali nilai E? Nah, mungkin ya, Anda pernah dengar. Yang pertama, ya ini umum ya, nah, kalau sudah disampaikan materinya, videonya sudah, Anda tidak mau melihat, ya, nah, berarti artinya apa? Tidak bisa menjawab soal atau ngawur, mulai dari tugas, UTS, UAS, ya sudah, nilainya apa adanya ya. Oke, tapi ini insya Allah kalau Anda mengerti gitu ya, mengikuti materi, tidak akan ya, kalau Anda mengikuti. Gampang kok ya. Nah, inilah penyebab yang paling banyak. Saya tunjukkan ya, pernah suatu saat rekor ini benar-benar luar biasa, ini terjadi benaran, ya. Dan kebetulan saya bocorkan sedikit ya, ini mata kuliahnya manajemen proyek. Nah, lihat apa yang terjadi. Pada saat saya ngoreksi tugas, nilainya bagus-bagus. Ya. Nah, saya ngoreksi nilai kuis 1, bagus-bagus ini. Nah, apa yang terjadi pada saat kuis 2? Wah, mulai dia. Nah, ini ada pekerjaan copy paste jiplak-jiplakan gitu ya. Nah, ini. Yang semula dapat 100, langsung saya abaikan, nggak saya koreksi, gitu ya, langsung dapat nilai E. Nah, kan sayang ini. Ini sudah bagus sekali ini. Sudah bagus sekali, ya. Mana lagi ini? 100 sama 85 ini. Bagus sekali, langsung dapat E. Ya, itulah contohnya, banyak sekali ya. Dan copy paste ini tidak satu jenis ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Dan saya paling jeli untuk mengelompok-kelompokkan dan mengetahui adanya copy paste. Kalau tidak percaya, saya tidak usah bertele-tele, silakan buktikan saja, dan silakan menikmati hasilnya. Ya. Jangan sekali-kali melakukan pekerjaan copy paste. Nah, saya ada sedikit pesan ya. Bedakan antara mengumpulkan copy paste atau jiplakan dengan bekerja sama. Beda. Kalau copy paste itu sama persis, plek salah-salahnya. Tapi kalau kerjasama itu silakan Anda, saya malah suka ya. Anda baik itu UTS, UAS, atau tugas dan sebagainya, saya tidak melarang Anda kerjasama ya, tidak melarang. Yang dilarang itu adalah Anda pinjam tangan orang lain dan mengaku pekerjaannya adalah pekerjaan orang lain itu diaku sebagai pekerjaan sendiri. Itu yang nggak boleh, haram itu ya. Nggak boleh.
Tapi kalau Anda kerjasama, sama-sama ngerti, kemudian jawabannya beda versi, gitu ya. Beda versi itu bukan merubah font ya, merubah font itu saya mesti ketemu. Jangan khawatir, saya tetap awas ya. Beda versi itu ya beda kalimat ya, beda susunan dan sebagainya lah ya. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa, ya jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Kerjasama boleh, yang nggak boleh menjiplak atau mengaku pekerjaan orang lain sebagai pekerjaannya sendiri. Dikumpulkan, enak, enak sekali. Kalau seperti itu Anda nggak usah kuliah lah ya. Mau kontrol C, kontrol V aja kuliah, ngapain gitu ya. Itu ya, langsung saya ketemu, nggak ada pertimbangan lain. Dan nggak usah merengek-rengek kalau sudah ketahuan gitu, sudah bisa dibuktikan, nggak usah merengek-rengek. Bablas, baik yang di-copy maupun yang meng-copy. Nggak ada ampun. Pak, ini saya salah, enggak. Langsung. Ya. Ini loh, ini kok masih ada mahasiswa yang tidak rajin mengumpulkan tugas ya, PR. Oh ini besar sekali ya pokoknya. Dan termasuk jangan terlambat ya. Mempengaruhi nilai. Nah kalau Anda pengen nilai bagus ya usaha dong ya. Usaha mengumpulkan PR tepat waktu, jangan telat, pasti ada nilainya. Dan pasti membantu. Ya, jangan dikira PR nggak ada nilai, ada. Nah ini terlambat tadi. Ya. Apalagi tugas kelompok nanti kalau ada. Nah terus yang kelima ini sangat menunjang ya. Kalau Anda tidak aktif, bahkan tidak mau menjawab sama sekali, ya nilainya min, akhirnya mengurangi nilai gitu ya. Nah, kira-kira itulah yang sering terjadi pada saat perhitungan nilai akhir. Saya cuma wanti-wanti ya, pesan, jangan sampai kejadian nomor 2 ini. Sering sekali, sampai semester kemarin masih ada yang nekat ya. Nah, silakan dibuktikan nanti kalau nggak percaya. Ini sering berkali-kali ini. Ya, berkali-kali. Jangan sampai melakukan pekerjaan copy paste, mengumpulkan ya. Ya, ini yang terakhir. Kalau Anda ada pertanyaan ya, silahkan di pertanyaan yang di luar materi ya. Itu atau ada masalah, silahkan Anda sampaikan di WA saja ya. Nggak usah dikontak, nggak usah call, tapi ditulis saja. Kemudian kalau pertanyaan diskusi itu melalui Google Classroom aja atau saya WA kalau sifatnya khusus ya kepada ketua kelas. Tapi kalau umum gitu yang saya sering lakukan adalah di Classroom. Silakan Anda lihat ya, rajin-rajin melihat Classroom ya. Ya baik, itu kira-kira mengenai mekanisme dari perkuliahan manajemen proyek. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan dalam pertemuan awal nanti ya. Baik, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.